Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Selamat pagi Kakak Pimping, Kakak Maidalena, Kakak Orlan, Kakak Erik, Kakak Estina, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Martinus, shalom semuanya. Ya, apapun keberadaan kita, selamat Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Dia terlebih sanggup untuk membuka jalan bagi setiap kita. Shalom Pak William, Kak Kasim, ya Bu Mimin, Bu Evi Lampus, Kakak Dewi, Kakak Joy, selamat pagi. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Cara yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Terima kasih Pak William.
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Pak William dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, apapun keberadaan kita, selama Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Dia terlebih sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Kuncinya adalah kita disertai Tuhan, betul? Betul, dimanapun kita berada. For as long as He is with us, selama Dia beserta dengan kita, maka damainya itu yang mengatasi setiap kekhawatiran, setiap akal budi yang tidak bisa kita pikirkan. Akan selalu ada jalan keluar. Ya, saya sudah mengalaminya, oleh sebab itu saya bisa berbicara kepada Bapak Ibu semua. Cara yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Ya, tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk segala berkat, untuk segala rancangan-Mu yang indah dalam setiap hidup kami. Mungkin saat ini ada banyak dari antara kami yang belum melihatnya. Tetapi kiranya Roh Kudus, mari tolong setiap kami saat sebentar lagi kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Bukakan mata hati kami, terangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu dan mengalami semua janji-janji-Mu. Kami boleh keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya membaca Pak William komentarnya, tapi nyatanya Tuhan izinkan kesembuhan total. Sahabat pendoa, wah puji Tuhan ya Pak William ya. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Pak William disembuhkan kupingnya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga, apapun pergumulanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang membela firman-Nya. Ya Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Saya yang share firman, Bapak Ibu yang tap-tap layar dan yang men-share ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin-kemarin, bagaimana caranya kita berperang secara rohani di dalam doa-doa kita. Kemenangan Kristus yang sudah Kristus menangkan di atas kayu salib bagi kita semua ya. Kemenangan apa itu ya? Contohnya seperti tadi Pak William saksikan ya, tentang kesembuhan. Itu adalah kemenangan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai semua, kemenangannya sudah dimenangkan bagi kita semua ya. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita hanya cuman perlu menerima kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Dikatakan oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh. Dan di dalam dunia roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melakukannya. Ya secara roh itu ya semuanya sudah terjadi. Bahkan dikatakan apa? Bapak Ibu dan saya ini sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dikatakan di firman Tuhan apa? Kita sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Nah Bapak Ibu, logikanya kalau kita sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan, berarti kita sudah ada kan? Nah itu dia ya kemarin-kemarin kita sudah bahas senjata-senjata apa yang bisa kita pakai ketika kita melakukan doa peperangan secara rohani ya, untuk memperlakukan kemenangan Kristus. Yang pertama kemarin itu nama Yesus ya, nama
di atas segala nama. Kita berdoa dengan menggunakan nama Yesus, kita merebut segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Dan yang kedua, kemarin kita bahas tentang darah Yesus. Bahkan kita membahas salah satu metode bagaimana kita bisa datang ke pengadilan surgawi, membatalkan semua putusan yang sudah diputuskan terdahulu ya, sebelum kita doa peperangan ya. Seringkali kan orang Kristen nggak paham bahwa ya cuman taunya berdoa minta ampun udah gitu ya, atau mungkin sampai menghancurkan kutuk dosa, tetapi belum sampai kepada pemahaman bahwa ada pengadilan surgawi, ada pendakwa-pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam, yang mencatat setiap dosa kita ya, bahkan dosa nenek moyang kita. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pengikut Lucifer, seorang dukun sakti ya di Uganda. Jadi kebetulan Bapak Rohani saya melayani di gerejanya dia. Nah, waktu dulu dia masih jadi pengikut Lucifer ya, sekarang sudah jadi pendeta. Bagaimana dia diutus sama Lucifer itu ya untuk menyerang pendoa-pendoa, untuk menyerang anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, walaupun engkau berpikir bahwa engkau nggak punya musuh ya, tetap ya selama engkau menjadi pengikut Tuhan, maka ya yang menjadi musuh Tuhan ya menjadi musuhmu juga. Nah, apa yang mereka lakukan, Lucifer itu punya bahkan sampai 100 generasi di atas kita catatan dosa-dosanya. Jadi catatan kelemahan, setiap kelemahan kita, setiap dosa-dosa kita jatuhnya di mana itu punya sampai 100 tahun di atas generasi kita. Bayangkan Bapak Ibu, kakek kita, nenek kita, kakek buyut kita, semua sampai 100 tahun dicatat. Bayangkan. Nah, memang tugasnya mereka begitu ya, tugasnya iblis itu mendakwa kita, dia kita supaya diberi ya yang mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau sama-sama menjaga kehidupan kita supaya hidup kita kudus ya, supaya kita sama sekali tidak memberikan celah bagi si iblis. Oke, kita back to the laptop ya. Saya mau melanjutkan pembahasan kemarin. Kita ada bahas tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata bagi kita untuk peperangan rohani. Kemarin saya sudah bahas banyak ya, bahwa ketika kita memperkatakan suara firman Tuhan itu adalah seperti benih yang tidak akan kembali lagi kepada Tuhan, tetapi benih yang subur, yang akan melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang akan berhasil dalam apa yang disuruh, yang tertulis dengan firman itu sendiri. Dan ketika kita memperkatakan firman itu, sebetulnya kita sedang mengaktifkan malaikat-malaikat Tuhan untuk melakukan seperti yang kita suarakan, karena dikatakan malaikat-malaikatnya itu pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melakukan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi selama kita tidak menyuarakan firman-Nya, nah apa yang malaikat-malaikat kita lakukan? Nganggur ya. Jadi jangan biarkan malaikat-malaikat kita nganggur, karena Tuhan itu sudah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi anak-anaknya. Ya, anak-anaknya yang takut akan Tuhan ya. Kalau yang gak takut akan Tuhan, enggak. Yang mendampingi iblis ya. Saya gak mau istilahnya kasih janji-janji manis. Kan ada kan yang seringkali kita mendengar, anak-anak Tuhan dikasih malaikat-malaikat Tuhan. Iya, tapi yang hidup takut akan Tuhan kan. Dikatakan di Mazmur 34, malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalaupun Anda dan saya, kita tetap hidup di dalam dosa, kita cinta dunia ini ya, walaupun kita sudah lahir baru, bukan malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita ya, tetapi malaikat-malaikat iblis. Karena kita sudah menghamba kepada dosa, menghamba kepada iblis ya. Saya mau memberitakan firman Tuhan itu
bukan janji-janji manis tapi kebenaran firman. Mungkin kedengarannya nggak terlalu enak di telinga karena ya gitu. Tetapi ya kebenaran ada mau ya nggak mau twist. Tahu kan Bapak Ibu twist itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Twist the truth. Apa ya? Membelokkan kebenaran walaupun itu enak secara telinga tapi saya nggak mau. Oke, saya janji mau memberikan deklarasi, betul, deklarasi firman Tuhan yang kita sama-sama akan deklarasikan setiap hari. Terima kasih Pastor Rio. Ya, Pastor Rio ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu boleh juga follow Pastor Rio. Ya, saya kurang tahu jam live-nya, jam berapa, saya kurang tahu, mohon maaf. Ya, oke. Kita kembali lagi kepada deklarasi firman ya. Jadi Bapak Ibu, doa-doa kita itu penting ya. Nanti besok kalau Tuhan perkenankan, mungkin besok-besok ya, saya akan bahas senjata perang yang lainnya, yakni senjata perang dalam bahasa roh ya. Nanti besok-besok saya akan share. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa menerima, ya mudah-mudahan ya. Saya hanya memberitakan kebenaran firman yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terlepas dari Bapak Ibu percaya, nggak percaya, itu saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Tetapi kebenaran firman yang saya bagikan itu yang disupport oleh firman Tuhan ya. Kalau saya ngomong nggak disupport sama firman Tuhan, saya suruh Bapak Ibu lari dari live streaming saya. Iya kan? Kalau nggak disupport sama firman Tuhan, jangan percaya, bahkan jangan nonton live stream. Lari dari saya. Tetapi selama semua kebenaran yang saya Tuhan, nah saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Tanya Roh Kudus, ini yang Bu Ciara ngomong itu betul apa enggak sih? Ya saya mengajar, maksudnya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama cerdas. Jadi kalau hamba Tuhan ngomong A, B, C, D, entah terlepas siapa dia, entah terlepas berapa terkenalnya dia, mari kita sama-sama cerdas, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus kan ada di dalam kita, dan kita juga harus mengenal firman. Jadi kita tahu, wah yang hamba Tuhan ngomong ini betul apa enggak gitu ya. Kebetulan saya bukan hamba Tuhan, saya hanya orang biasa yang disuruh sama Tuhan ngajar dan mendoakan. Nah itulah saya ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau sama-sama deklarasi setiap hari dalam kehidupanmu ya. Bapak Ibu boleh catat ayat-ayatnya ya. Nanti engkau akan deklarasikan sendiri dalam kehidupan doamu. Oh ya, saya janji sama Bu Mimin mau mau share tentang keberhasilan. Iya, itu juga ada hubungannya dengan firman Tuhan. Jadi nanti ya Bu Mimin setelah deklarasi-deklarasi ini di akhir saya akan share untuk itu ya Bu Mimin, dan untuk semuanya Bapak Ibu yang ada di sini, saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua. Oke. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh catat ayat firman Tuhannya ya. Ini sebetulnya deklarasi yang saya akan deklarasi juga buat diri saya sendiri ya. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk diri saya juga dong. Saya juga mau ya. Yang pertama, matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, itu Mazmur 121 ayat 6. Mungkin Bapak Ibu nggak paham, apa sih matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, malam. Nah, bulan pada waktu malam, emang matahari bisa menyakiti? Emang bulan bisa menyakiti? Nah, ternyata kebenaran firman Tuhan ini sangat dalam ya. Matahari itu dikatakan ruler of the day kalau dalam bahasa versi New King James Version-nya, tetapi dalam bahasa Indonesianya tidak dituliskan seperti itu ya. Tetapi dalam versi New King James Version-nya itu adalah ya ruler of the day and ruler of the night. Jadi kalau Bapak Ibu ya tahu kan witchcraft, dukun-dukun seperti itu, mereka biasanya memakai bintang-bintang, memakai ya seperti itu untuk bisa menyakiti kita. Iya kan?
Iya, waktu zaman dulu, waktu Tuhan Yesus mau lahir pun orang-orang Majus, ahli-ahli perbintangan, mereka bisa melihat, mereka bisa tahu bahwa Tuhan Yesus akan lahir dari bintang-bintang di langit. Nah, demikian pula para dukun, witchcraft ya. Kalau di sini di Melbourne ngomongnya witchcraft. Witchcraft itu ya sihir, ilmu sihir. Mereka bisa menggunakan ya bintang-bintang, bulan ya untuk mencelakai anak-anak Tuhan, bahkan untuk mencuri berkat anak-anak Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi saya kasih tahu. Makanya kita perlu deklarasi firman Tuhan ini, matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, yaitu Mazmur 121 ayat 6. Bapak Ibu boleh catat ya, Bapak Ibu bisa deklarasikan setiap hari atau terserah Bapak Ibu mau 2 hari sekali, mau waktu khusus dalam doa. Sakit, penyakit, dan malapetaka tidak akan menimpaku ataupun keluargaku. Ini diambil dari Mazmur 91, cuman saya ringkas ya, kalau enggak terlalu panjang deklarasinya. Ya, perkatakan kenapa? Karena setan iblis bisa menggunakan celah. Ya, namanya kita hidup, ya kita bisa aja kan jatuh di dalam dosa atau jatuh di dalam kekhawatiran, ketakutan, atau misalnya kesedihan, dan itu bisa buka pintu untuk sakit penyakit menyerang kita. Makanya kita perlu deklarasi seperti yang tertulis di Mazmur 91, sakit penyakit dan malapetaka tidak akan menimpaku ataupun keluargaku ya. Itu di Mazmur 91. Bapak Ibu boleh catat pelan-pelan dikit, cik tak catat cik. Oke ya, saya pelan-pelan. Kalau gitu mungkin tentang topik keberhasilannya mungkin nggak sempet hari ini ya Bu Mimin, nggak apa-apa ya besok ya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti kepengen mendengar bagaimana firman Tuhan ini ya mengajarkan kita menjadi seseorang yang bukan hanya berhasil, beruntung, berbahagia ya. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi saya mungkin nggak sempat bagikan hari ini. Mungkin saya akan bagikan besok ya. Nggak apa-apa kan ya Bu Mimin, saya janji sama Bu Mimin sebetulnya saya akan bagikan topik itu. Ya, ini deklarasi-deklarasi penting yang harus kita deklarasikan. Jadi ada doa-doa kita kepada Tuhan secara pribadi, berbicara secara intim kepada Tuhan. Ada juga doa-doa deklarasi seperti doa deklarasi firman Tuhan. Ada juga doa-doa meditasi ya, nanti mungkin kalau kapan-kapan saya bagikan satu persatu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, Tuhan akan menjagaku dan keluargaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Mazmur 121 ayat 7. Saya ulang ya. Tuhan akan menjagaku dan keluargaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Mazmur 121 ayat 7. Mungkin Bapak Ibu nggak usah capek-capek nyatet, nanti ya kalau bisa saya post di saya punya TikTok ya. Saya post, nanti Bapak Ibu bisa copy, bisa kalau enggak bisa foto, jadi Bapak Ibu bisa baca. Kasihan kalau nggak nyatet begini lama ya kan. Yang penting kita lebih baik kita mengerti kenapa misalnya kita harus perkatakan Tuhan akan menjagaku dan keluargaku terhadap segala kecelakaan. Karena Bapak Ibu kalau mau tahu ya, bahkan kecelakaan yang terjadi misalnya di jalan itu sebetulnya itu ya ada roh-roh, dikatakan roh-roh kecelakaan ya. Itu ada roh-roh jahat yang bisa menyebabkan seseorang itu kecelakaan. Makanya kalau Bapak Ibu banyak doa gitu ya, ada orang-orang tertentu ya yang suka dikasih tahu sama Tuhan, misalnya jangan pergi hari ini, jangan pergi ke sini ke sana, karena segala sesuatunya itu sebetulnya sudah terjadi di alam roh. Bahkan evil projection of the enemy against you, mohon maaf ya kalau saya langsung otomatis ngomong bahasa Inggris, itulah yang keluar di otak saya sebetulnya. Jadi saya harus berhenti sebentar menerjemahkan. Ya, maksudnya begini, evil projection maksudnya si kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat itu
memproyeksikan rencana jahat atas anak-anak Tuhan. Betul? Ya, seperti yang tadi di awal saya cerita kesaksian bagaimana seorang dukun sakti ya di bawahnya Lucifer yang sudah bertobat menjadi pendeta, dia kan bongkar abis semua bagaimana cara kerja iblis. Dan Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, mereka juga sering kali dikasih tahu ya apa yang akan terjadi, misalnya apa yang akan terjadi besok. Ya selalu dikasih tahu. Nah itulah apa istimewanya kalau kita dekat sama Tuhan. Ya dalam doa-doa pribadi saya pun ya, kalau misalnya saya bangun malam ya, saya bangun setiap jam 1 pagi, itu adalah waktu-waktu manis saya bersama-sama dengan Tuhan. Nah waktu-waktu manis itu Tuhan suka ngasih tahu apa yang akan saya hadapi besok hari. Misalnya kalau misalnya ada witchcraft itu ada sihir yang akan menyihir saya, dikasih tahu duluan. Jadi saya bisa doa peperangan untuk menghancurkan misalnya. Nah, demikian pula dengan roh kecelakaan ya. Roh kecelakaan. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya perhatikan ya, kalau di jalan itu ada tempat di mana sudah pernah terjadi kecelakaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan besokannya lagi atau misalnya seringkali terjadi kecelakaannya di tempat yang sama. Kenapa? Karena ada roh kecelakaan di situ, ataupun ada roh kecelakaan yang memang dirancangkan oleh setan iblis bagi anak-anak Tuhan, atau misalnya ada hutang darah di nenek moyangnya. Nah, itu bisa diproyeksikan oleh kuasa-kuasa jahat. Nah, kalau Bapak Ibu, saya pernah dengar satu kesaksian Pastor John ya, termasuk Bapak rohani saya yang sangat saya hormati ya. Nah, Bapak rohani saya ini satu kali dia berdoa, cuman karena dia dikasih karunia yang lebih ya, jadi dia itu bisa langsung mengetahui roh-roh jahat dan langsung bisa berhubungan gitu, walaupun dia dari Tuhan ya. Jadi ketika dia doa, dia melihat ke langit, dia melihat roh jahat sedang mengutuki dia, sedang benar-benar mengutuki dia. Jadi kutukan itu kalau nggak ditangkis, kalau kita nggak rajin doa. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, kenapa kita harus rajin berdoa. Karena we never know, kita tidak pernah tahu kapan ya si iblis setan itu merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, an evil day for every one of us. Ada hari jahat, dikatakan hari jahat. Apa yang dia lakukan karena dia pas ngeliat, karena dia pas lagi doa, dia ngelihat si roh jahat itu mengutuki dia langsung tangkis dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah demikian pula Bapak Ibu dan saya, kenapa kita harus rajin, kalau ya enggak ya kita rajin doa, kita rajin juga deklarasi, Tuhan akan menjagaku dan keluargaku terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa. 121 ayat 7, saya deklarasikan mulai hari ini tidak ada kecelakaan, tiba-tiba tidak ada ya malapetaka terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin, katakan amin Bapak Ibu. Terima dengan iman, tuliskan di komentar amin ya, karena ketika saya mendeklarasikan firman ini ada kuasa Tuhan ya. Nah Bapak Ibu juga kita harus selalu siap sedia supaya jangan sampai terjadi. Ada kan orang-orang yang tiba-tiba saya temui, sebetulnya orang yang ya cukup dekat dengan saya kenal baik, orangnya masih muda, orangnya ceria, dan tiba-tiba tanpa nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa, dia kena serangan jantung, langsung out gitu, langsung pass away, langsung meninggal. Nah supaya serangan-serangan si jahat yang seperti ini nggak terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa waspada. Ya caranya seperti apa? Ya seperti ini, kita deklarasikan
untuk menjaga kehidupan kita, menjaga keluarga kita, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, atas keluarga kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Satu ayat aja lama gitu. Gimana mau bahas ini? Saya tuliskan 22 deklarasi bagi kita untuk kita deklarasikan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk anak cucu kita. Karena ingat, firman Tuhan itu adalah benih yang kita tabur, benih yang terbaik yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi yang akan berhasil melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan akan berhasil pokoknya ya. Kita akan menuainya. Kita pasti akan menuainya. Oke. Yang kelima, singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Kenapa pengakuan ini penting? Supaya ketika Bapak Ibu diperhadapkan kepada masalah ya, kepada tantangan hidup, kita tahu bahwa musuh-musuh kita yang sebetulnya itu bukan masalah kita, bukan tetangga kita yang bikin masalah sama kita, tetapi di balik semuanya itu adalah musuh-musuh kita, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah. Merekalah musuh-musuh kita. Jadi ketika kita sering mendeklarasikan ini, itu akan selalu mengingatkan kita itu lebih dari pemenang. Singa dan ular tedung, bahkan anak singa dan ular naga itu ada di bawah telapak kaki kita ya. Bapak Ibu, mengapa kita penting supaya apa yang kita deklarasikan itu akan kita dengar, betul? Dan firman Tuhan katakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pernah mendeklar, nggak pernah dengar, gimana iman itu bisa timbul? Jadi ketika engkau disuruh doa, misalnya doa kayak saya misalnya, doa orang kesembuhan, ya iman itu udah timbul karena kita sering mendeklarasikannya. Halo Ibu Esther, ya senang sekali saya undang naik ke atas. Ibu Esther. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkanku dan akan memperlihatkan keselamatannya. Ya, Bapak Ibu bisa ganti akunya itu dengan mengenyangkan aku dan keluargaku dan orang-orang yang aku kasih. Kalau saya declare-nya begini ya, kalau Bapak Ibu mau tahu. Dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkanku, keluargaku, orang-orang yang aku kasihi, semua follower saya. Ya, Bapak Ibu juga disebut di dalam deklarasi saya. Dan akan memperlihatkan keselamatannya. Kalau Bapak Ibu tahu arti keselamatan, maksudnya keselamatan itu ya, di ini Mazmur 91 ayat 16. Keselamatan ini mencakup segala sesuatu yang baik, mencakup ya hampir sama dengan kata shalom itu, damai sejahtera ya, kemakmuran, kesejahteraan, perlindungan, kesehatan, itu semua. Jadi ketika Bapak Ibu declare Mazmur 91 ayat 16 ini, percayalah ya, Bapak Ibu akan menuai hasilnya seperti apa yang kita ucapkan, malaikat-malaikat Tuhan yang akan mengerjakannya. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya share, ya, untuk supaya deklarasi firman Tuhan itu ada efeknya, Bapak Ibu, kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman. Karena selama kita nggak tunduk sama otoritas firman, bahkan Tuhan berkata apa di Mazmur 50 kemarin yang saya bagikan, saya nggak akan bagikan lagi ya. Apa hakmu ya menyebut-nyebut perjanjianku? Tuhan malah menegur ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Tuhan itu luar biasa kalau kita mau sama-sama perhatikan betul, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberikan kepada kita jalannya. Jalan apa? Supaya kita hidup panjang umur, kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Kan di sini di Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur, bayangkan Tuhan akan mengenyangkan kita dan memperlihatkan keselamatannya. Ya, apalagi sih yang kurang? Tuhan udah memberikan semuanya bagi kita. Oke, kita lanjut ya. Baru deklarasi ke-6 tadi. Sekarang deklarasi ke-7.
Aku dan keluargaku akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Nah, Bapak Ibu boleh declare ini. Ya, sebetulnya ini saya mau bahas lebih lanjut. Bolehkah sudah 441? Ya udah, nggak apa-apa, besok-besok lagi saya bahas ya. Sebetulnya banyak sekali yang saya mau bahas di ayat ini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke deklarasi nomor 8. Itu tadi Mazmur 1 ayat 3 kalau Bapak Ibu mau catat. Tapi kalau nggak apa-apa, nanti lihat di profile saya. Yang ke-8, Tuhan akan membukakan bagiku dan keluargaku tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Bapak Ibu boleh declare ini setiap hari ya. Tetapi sebetulnya ada kuncinya sih untuk supaya ayat firman ini tergenapi. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sebelum ayat ini itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang perpuluhan. Ya, tenang ya Bapak Ibu, saya nggak minta perpuluhan. Saya bukan gereja dan saya bukan hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa terhakimi. Wah, Ibu Ciara minta perpuluhan nih, minta duit. Enggak, tenang, saya bukan gereja ya. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan, mungkin Bapak Ibu yang tiap hari ikut live saya sudah sering kali dengar kesaksian saya bahwa Tuhan itu setia. Semenjak saya lulus kuliah, sebetulnya sebelum lulus kuliah kan saya sudah kerja kan, part time kan, full time malah kerja. Jadi semenjak saya menghasilkan uang sendiri, saya nggak pernah absen ngasih perpuluhan sama Tuhan. Dan bahkan terakhir saya nggak berhitung lagi perpuluhan ya, karena udah naik kelas gitu, bukan lagi perpuluhan tetapi bisa ratusan persen. Jadi saya udah nggak ngitung lagi perpuluhan, udah terserah Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya ngasih ya ngasih gitu, udah nggak pakai matematika lagi, udah nggak pakai ilmu matematika. Tetapi saya mau saksikan ya, Tuhan itu setia. Setiap kali saya mau mengalami kerugian, Tuhan selalu ngasih tahu. Nggak pernah Tuhan nggak ngasih tahu. Dan bahkan kalau ada opportunity yang bagus, Tuhan suka ngasih tahu ya. Bu Esther tahu itu ya. Saya kadang suka bagi sama Bu Esther ya. Kemarin tuh saya bagi Bu Esther, Bu Esther, saya dikasih tahu Tuhan begini-begini loh. Ya, jadi seperti itu ya. Tuhan itu setia terhadap firman-Nya, terhadap setiap orang yang melakukan firman-Nya. Tuh Bu Esther ketawa itu. Iya, mau rugi Tuhan selalu ngasih tahu. Nah, rahasianya apa? Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Maka apa yang dijanjikannya itu akan tergenapi. Tetapi nggak ada salahnya kita declare ya, Bapak Ibu, kita mau declare. Tuhan akan membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit. Saya declare untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tuhan akan membukakan bagi engkau dan keluargamu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada engkau semua sampai berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin gitu ya. Oke, kita lanjut. Deklarasi ke-9. Tuhan akan menghardik bagi kami semua, bagi Bapak Ibu ya, belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya, Bapak Ibu deklarasikan ini. Jadi setiap kali pencuri, kan si pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka juga bisa mencuri berkat-Mu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita selalu siap sedia, siaga. Tahu kan Bapak Ibu namanya siaga itu ya, sebelum kita dicuri, kita sudah siap-siap duluan. Dengan cara apa? Kita declare firman ini. Katakan, Tuhan akan menghardik bagiku, hai engkau belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanah kita.
Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak selesai-selesai. Ini baru deklarasi ke-9. Deklarasi ke-10 diambil dari Maleakhi 3 ayat 12. Tadi itu Maleakhi 3 ayat 11b ya. Maleakhi 3 ayat 12 kita mau deklarasikan seperti ini. Segala bangsa akan menyebut Bapak Ibu semua berbahagia. Kau bisa ngomong, menyebutku dan menyebut keluargaku, menyebut anak-anakku. Yang kau bisa deklarasikan seperti itu. Sebab Bapak Ibu ini akan menjadi negeri kesukaan ya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa bayangkan gak sih, semua bangsa menyebut kita berbahagia. Dan kita ini akan menjadi seperti negeri kesukaan. Apa sih negeri kesukaan itu? Ya, apapun yang kita lakukan itu semuanya berhasil, semuanya manis buahnya. Jadi menjadi seperti negeri kesukaan ya. Oke, kita lanjut. Deklarasi ke-11. Anak cucu kita akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, Bapak Ibu deklarasikan ini dalam hidupmu, bahwa anak cucumu akan perkasa. Perkasa itu apa sih? Ya bukan orang yang gagal lah, ya udah pasti namanya perkasa itu berarti dahsyat, berarti besar, berarti bukan menjadi anak cucu yang biasa-biasa saja, betul? Kalau biasa-biasa saja ya nggak akan dikatakan perkasa. Perkasa itu berarti apa? Unggul, lebih daripada orang-orang sebayanya. Bahkan apa? Akan diberkati. Ya, oke. Itu diambil dari Mazmur 112 ayat 2. Nah, kita lanjut ke deklarasi selanjutnya, udah pukul 4.47. Cepet banget ya waktu, atau saya ngomongnya kepanjangan. Mohon maaf ya kalau saya terlalu bawel. Tapi saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Kita mau deklarasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-12, harta dan kekayaan ada di dalam rumahmu. Dan rumahku juga dong. Dan keluargaku, ya katakan keluarga kami. Dan anak cucu kami. Engkau bisa deklarasikan seperti itu. Kebajikan kami tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 112 ayat 3. Ya, declare itu, karena ingat firman Tuhan ini adalah benih yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kita yang sedang mengaktifkan malaikat-malaikat Tuhan itu untuk bekerja seperti apa yang kita perkatakan ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu paham, kita ini bukan hanya bekerja dengan tangan kita ya, tetapi ketika kita mendeklar, kita juga sebetulnya kita lagi bekerja, cuman bekerja pakai mulut kita, karena kita ini adalah anak-anak raja. Seorang raja itu kata-katanya powerful, kata-katanya berkuasa. Nah, demikian pula Bapak Ibu dan saya, ketika kita mengucapkan sesuatu, maka ada malaikat-malaikat Tuhan yang orang kita raja kok. Ya dong, raja, imamat yang rajani, kata 1 Petrus 2 ayat 9 kan. Kita adalah imam-imamnya Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, raja-raja. Ya, karena Allah kita itu adalah raja, kita juga sudah diberikan kuasa. Maka Bapak Ibu, pakailah kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pakailah mulut kita untuk menabur benih-benih firman ini. Oke, kita lanjut. Yang ke-13 diambil dari Ulangan 28 ayat 1. Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu semua ya, mengangkat anak cucumu juga di atas segala bangsa di bumi. Berarti kita menjadi pemimpin-pemimpin, kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke, kita lanjut. Yang ke-14 diambil dari Ulangan 28 ayat 12. Ini sebetulnya adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib ya. Sebetulnya engkau dan saya ini harus declare, harus enforce. Enforce itu apa ya? Enforce itu memberlakukan sampai itu terjadi.
karena harganya sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Kita memperkatakan Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi anak cucu kita juga, perbendaharaan, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanah kami. Bapak Ibu bisa ganti tanahnya, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami, bagi toko kami pada masanya, dan memberkati segala pekerjaan kami, sehingga kami memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kami sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, Bapak Ibu ya, yang sedang terlilit oleh hutang, engkau bukan hanya berdoa peperangan seperti ini, darah Yesus hancurkan, patahkan segala kutuk hutang piutang atas hidupku, tembaga, kutuk penderitaan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah, misalnya ya. Bukan cuman itu, tetapi engkau harus juga memperkatakan Ulangan 28 ayat 12 ini. Katakan, saya tidak akan lagi pernah meminjam, tetapi saya akan memberikan pinjaman. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita berperang secara rohani ya. Declare apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Ingat kitab Amsal berkata, seseorang itu dikenyangkan oleh buah perkataannya. Jadi bayangkan, seseorang dikenyangkan bukan oleh makanan jasmani saja loh, tetapi oleh perkataan-perkataannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, seseorang itu bukan hanya makan roti saja, tetapi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita mau declare firman Tuhan ya, supaya kita bisa dikenyangkan dengan segala sesuatu yang baik, seperti ucapan kita, seperti ucapan firman Tuhan. Kalau ucapan kita aja bisa powerful ya, karena kita ini raja, ingat, anak-anak raja ya. Kalau ucapan kita aja, yang saya sering sharekan kepada Bapak Ibu kan, bagaimana Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat lagi, mukjizat lagi, mukjizat lagi, hanya oleh karena perkataan bibir mulut saya gitu. Apalagi firman Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang akan mengerjakannya. Yang ke-15, mungkin yang ke-15 yang terakhir ya, nanti selanjutnya mungkin besok-besok. Yang ke-15 diambil dari Ulangan 28 ayat 13a. Dikatakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Hamba Tuhan mendoakan, biasa kan suka Tuhan ini ya. Ya kenapa enggak engkau memperkatakannya sendiri dalam waktu-waktu pribadimu? Perkatakan, Tuhan akan mengangkat aku, Tuhan akan mengangkat anak cucuku menjadi kepala di dalam bidangnya masing-masing. Misalnya boleh diri ya, di dalam pekerjaan saya misalnya, di dalam masyarakat misalnya, boleh menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan tetap naik, jadi from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kemenangan menjadi kemenangan, dari mukjizat menuju mukjizat, akan tetap naik dan bukan turun. Jangan dengarkan kata dunia. Kalau kata dunia apa? Hidup ini berputar, sebentar di atas, sebentar di bawah. Itu kan kata dunia kan? Betul? Betul. Kita jangan mau kalau ada orang yang ngomong begitu sama saya ngomongnya begini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu nggak berputar. Kalau saya itu dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kalau saya dari kemenangan menuju kemenangan. Kalau saya dibawa naik dan akan tetap naik, bukan berputar. Itu mah kata orang dunia ya Bapak Ibu. Jangan setuju. Jangan kau bilang, iya. Iya kan Bapak Ibu, kan seringkali kita dengar orang dunia ngomong gitu. Jangan diiyahin. Kalau saya sih nggak setuju. Kalau engkau setuju berarti engkau sedang setuju dengan
apa yang diperkatakan oleh orang itu ya. Dan ingat, di dalam dunia roh ini bukan hanya saja malaikat-malaikat Tuhan yang mengerjakan apa yang kita perkatakan. Malaikat-malaikat setan juga mendengarkan. Dia ada di sekeliling kita juga. Bapak Ibu kalau punya karunia apa gitulah ya, jangan ya, itu karunia yang bukan dari Tuhan. Tetapi kalau karunia dari Tuhan ya oke, nggak apa-apa ya. Kita bisa melihat bahwa di sekeliling kita itu bukan hanya saja malaikat-malaikat Tuhan, tetapi malaikat-malaikat iblis yang mendengarkan ketika engkau setuju dengan perkataan itu ya. Nah, malaikat-malaikat iblis itu memastikan bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ya Bapak Ibu, kalau kita ke dukun, misalnya ke peramal, kenapa perkataan si peramal itu bisa terjadi untuk seseorang misalnya? Karena orang itu percaya. Jadi si malaikat-malaikat setan itu bisa menggunakan ya kepercayaan kita untuk melaksanakan seperti apa yang diramalkan. Tetapi kenapa kalau misalnya peramal ngeramalin orang banyak kayak negara atau apa, itu susah sekali terjadi. Karena nggak semuanya bisa setuju, nggak semuanya bisa percaya. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi ini adalah kebenarannya. Iya Kakak Estina, kita mau belajar. Kita mau belajar nggak sama seperti dunia ini. Kita mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan, percaya dengan apa kata firman Tuhan. Kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita mau belajar mendeklar firman Tuhan. Kita mau hidup bersatu dengan firman Tuhan supaya tergenapi semua janji-janji Tuhan, supaya kita semua di sini bisa melihat rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ya masih ada beberapa ya, sebetulnya nggak banyak lagi, tetapi saya lanjutkan besok aja ya. Sama ya nanti saya akan bahas tentang bagaimana firman Tuhan itu bisa menuntun kita kepada keberhasilan. Oke, itu besok saya akan lanjutkan. Saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus, kiranya Kau tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami untuk dengan rajin dan benih firman-Mu lewat mulut kami, sehingga kami sungguh akan bisa mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami akan bangkit menjadi saksi-saksi-Mu yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, dan saat ini hamba-Mu mau melepaskan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bapak Ibu yang mau didoakan, engkau boleh taruh tangan-Mu di dada sebagai respon bahwa engkau setuju dan engkau mau didoakan ya. Saya berdoa, saya melepaskan berkat bagi Bapak Ibu semua. Diberkatilah engkau, diberkati dengan kasih Tuhan, sukacita daripada Bapa Surgawi, damai sejahteranya mengalir saat ini memenuhi hati dan pikiranmu. Segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutanmu saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semuanya, biarlah digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Dibukakan tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas segala sesuatu yang kau pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu bisa pegang bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini saya mau melepaskan berkat kesembuhan. Roh Kudus, roh kesembuhan, terima kasih Engkau sudah hadir di ruangan ini, di live streaming ini.
Jamah setiap anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, engkau yang sedang sakit di bagian kepalamu, sekarang saya usir roh sakit kepala, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang punya kelainan dalam sel-sel, dalam syaraf-syaraf otakmu, sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan. Semua syaraf-syaraf di otakmu, semua sel-sel di otakmu berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal, bahkan tidak ada kelainan hormonmu normal, semuanya berfungsi dengan baik. Engkau yang sedang mengalami gangguan dalam matamu, penglihatanmu, sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan. Matamu sekarang terang bisa melihat dengan jelas. Katarak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua gangguan di mata sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Engkau yang punya gangguan di hidung, gangguan pernapasan, sinus, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pernapasanmu bebas, engkau bisa bernapas dengan baik, sinus sembuh, sakit di pipimu sembuh, sakit di kepala sembuh demi nama Tuhan Yesus. Yang telinganya berdenging, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Roh Kudus jamah telinga yang berdenging, telinganya sembuh, sekarang sudah gak berdenging lagi dalam nama Tuhan Yesus. Pendengaranmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang punya kelainan di pita suara, sekarang pita suaramu normal dalam nama Tuhan Yesus. Tenggorokanmu juga gak ada batuk, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Untuk paru-parumu normal dalam nama Tuhan Yesus. Setiap gangguan di paru-paru, setiap gangguan di dada, sesak di dada, sekarang aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Dadamu udah gak sesak lagi. Gangguan di leher, gangguan di pundak, sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Pundakmu dan lehermu sekarang enak. Gangguan di tulang belakang, sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah menghancurkan semua kutuk sakit penyakit. Sekarang kesembuhan mengalir. Roh yang nempel di sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Tulang belakangmu sudah gak sakit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit perut, sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu, kuasa sakit, penyakit dalam tubuhmu. Patahkan semua belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk keturunan, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit perut, roh sakit pinggang, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir. Perutmu sekarang sudah sembuh, sudah gak sakit lagi. Sakit di pinggangmu sekarang sudah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir. Pinggangmu sekarang udah gak sakit, perutmu sekarang sudah gak sakit. Hai semua roh ular, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah akar semua kuasa-kuasa jahat yang bikin sakit, sekarang hancur, patah kuasanya, meleleh, dibakar oleh darah Yesus, dibakar oleh api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan bagi anak-anakmu. Bapak Ibu yang sudah didoakan, yang mengalami kesembuhan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu akan memberkati Bapak Ibu yang lain ya.
Ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar. Saya akan undang untuk naik ke atas. Shalom Kakak Meliana, Kakak Ecing, ya terima kasih sudah bergabung. Ibu Evi Lampus, bagaimana setelah didoakan apa yang Ibu rasakan tadi? Kakak Estina yang sangat setia, Kakak Magdalena yang sangat setia juga ya semuanya. Terima kasih. Ya. Tadi saya sakit kepala, sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan ya Bu Esther. Puji Roh Kudus. Ya Kakak Dewi, terima kasih. Ya Pak William, terima kasih. Oke, sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan apa yang Ibu Evi rasakan setelah didoakan. Boleh share ya. Oke, mari kita naikkan pujian. Ada request kah? Kalau enggak, mari kita lagu apa ya? Mazmur 63 saya belum punya, nanti saya cari ya. Mazmur 63 seperti apa ya lagunya? Sejauh timur dari barat seperti apa ya? Sejauh timur dari barat. Boleh. Oke, mari kita naikkan pujian ini ya. Oke, Tuhan selalu menolong. Besok ya. Ini tadi dari Kakak Orlan dulu. Tadi udah duluan dia. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ya Pak Yosef, kalau boleh tahu Ibu Lulu sakit apa atau mau didoakan apa, boleh tuliskan di komentar ya Pak Yosef. Terima kasih sudah bergabung. Tiada hitungkan kesalahanku, besar kasih ampunanmu Tuhan. Oke, saya berdoa buat anak Harla beserta suaminya Henry yang terlilit hutang. Itu saya berdoa ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Apakah anak Harla itu sudah percaya? Saya merasa belum percaya ya, Ibu Olga ya. Maksudnya belum percaya Tuhan Yesus. Ya, ada hal-hal yang bisa kita doakan, ada hal-hal yang apa ya, yang butuh action gitu. Maksud saya bukan karena karena kalau sudah di dalam Kristus itu kita punya janji, kita sudah mengikatkan janji dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah bayar harga dari setiap kutuk dosa kita, bahkan kutuk hutang piutang. Nah, kalau belum di dalam Kristus, saya mau doanya bingung jadi gimana gitu. Kan kita berdoa itu karena ada pijakan. Bapak Ibu paham nggak sampai di sini?
iblis itu sangat mengerti hukum ya. Demikian pula kita harus melek hukum. Karena iblis itu sangat mengerti hukum. Dia mencari celah-celah untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Celahnya dari apa? Ketika kita gagal melanggar hukumnya Tuhan. Nah, kalau misalnya yang di luar Kristus, saya jadi bingung mau doanya seperti apa gitu. Ya, mohon maaf ya Bu Olga, saya percaya Bu Olga paham ya sampai di sini. Kalau kalau beda lagi kalau misalnya orang itu sakit gitu ya. Tuhan suka berbelas kasihan sama orang-orang yang belum percaya. Jadi Tuhan bisa menyembuhkan juga orang-orang yang belum percaya karena belas kasihan Tuhan, supaya dengan belas kasihan Tuhan itu dia merasakan kasih Tuhan dan dia bertobat, dia percaya sama Tuhan. Ya, saya berdoa aja untuk Ibu Olga ya, diberkati Ibu Olga, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya. Ya, Ibu Olga bangkit menjadi pendoa-pendoa sehingga bisa memenangkan keluargamu, bisa memenangkan suamimu dan anak cucumu, dibawa untuk percaya kepada Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dan otomatis Bapak Ibu, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman ya, sebetulnya berkat Tuhan itulah yang ngejar kita. Nggak usah kita ngoyo gitu, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Berkat Tuhan otomatis akan mengikuti kita. Makanya Mazmur 23 berkata seperti apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan aku sepanjang umurku. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya versi New King James Version ya, itu dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengejar-ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar berkat, tetapi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya yang ngejar-ngejar kita. Bayangkan gak sih Bapak Ibu, dikejar-kejar sama kebaikan dan kemurahan Tuhan, luar biasa kan? Tetapi kuncinya kalau Bapak Ibu mau lihat ya, di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Nah, seekor domba itu harus dengar-dengaran akan suara gembalanya. Kalau enggak tuh si domba akan sampai ke padang yang berumput hijau, di mana dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tetapi si domba itu bisa tersesat. Ya kalau tersesat apa? Ya begitulah yang nggak akan mengalami kelimpahan. Oke, mohon maaf ya kalau saya banyak cerita kebenaran firman Tuhan. Ya, ada hal-hal yang kita bisa doakan langsung gitu, ada hal-hal yang memang kita harus dimensi di mana kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Mbah Poi Kromo sakitnya apa ya? Oh, dia Kristen ya. Mohon maaf ya Ibu Olga. Oke, saya berdoa ya untuk anaknya Ibu Olga. Tadi namanya siapa? Harla ya. Oke, saya berdoa ya untuk Harla dan Henry. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Harla dan Henry. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh yang mencuri berkat-Mu saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Harla dan Henry. Diberkatilah Engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, sehingga Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Darah Yesus buka jalan keluar untuk hutang pihutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya berdoa untuk kakak MP Lai. Ya, kasih Tuhan mengalir menjamah pinggangmu. Sekarang sakit di pinggangmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sakit di pinggangmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas KKM Pilai. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas.
Dan Bapak Ibu juga boleh tuliskan di komentar sakitnya apa, nanti saya akan undang naik ke atas ya. Ada tambah saya sambil saya baca komentar ya. Saya alami ada ya, puji Tuhan ya. Oke, ya puji Tuhan Bu Olga ya. Ikut Yesus, puji Tuhan. Oke. Oh, Kakak Estina berulang tahun ya. Wah, Kakak Estinanya masih ada nggak di sini? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Wah, Kakak Estina udah nggak ada di. Wah, telat deh ngomongnya ya. Ya, oke. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi semua Bapak Ibu yang ada di sini yang berulang tahun. Saya melepaskan berkat, diberkatilah engkau, diberkati dengan roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hidupmu. Engkau dijadikan naik dan tambah naik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya memberikan hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik itu apa? Rohnya Tuhan ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu rasanya sudah cukup ya. Pak Yosef, Ibu Lulu mau didoakan apa? Komentar ya. Pak Yosef, boleh tuliskan di komentar. Ibu Lulu mau didoakan apa? Doanya seperti apa? Maksudnya doanya yang spesifik. Minta naik untuk didoakan apa? Ya. Minta naik untuk didoakan. Sakit kah? Sakit apa? Bisa selamat pagi pastor, saya percaya Tuhan baik ya. Pundaknya yang sakit. Oh. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi dengan Ibu Lulu ya. Iya, saya Bu Lulu. Pagi, Ya, saya nggak open cam yang bilang lagi. maaf nggak open cam, lagi berantakan ini. baru bangun. Oh, ya nggak Ya, apa-apa. Ibu, apa yang bisa saya bantu doa? keluhan saya di pundak sebelah kanan tuh sampai kepala gitu, udah menahun. Terus sama paha di belakang, juga kaki. Oh, iya. Maklum udah umur 60. Puji Tuhan. Oh, iya ya. Ibu Lulu sudah percaya. Oke, sudah percaya Tuhan Yesus kah? Percaya, memang saya dari seberang 15 tahun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terima saya sebagai anaknya. Oh, puji Tuhan ya. Oke, iya iya. Mari kita berdoa. Darah Yesus ampunkan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lulu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Lulu, kutuk penyembahan berhala. Sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lulu. Yesus. Setiap roh-roh jahat yang nempel di pundaknya, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, kuasanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Pundakmu sekarang nggak sakit lagi, nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Kepalamu sekarang udah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, kolesterolmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Tadi apalagi yang sakit Bu? Pahanya? Paha belakang, dua-duanya. Belakang paha. Belakang paha. Paha. Paha belakang. Ya. Melepaskan berkat Tuhan atas Ibu Lulu untuk kedua pahanya yang di belakang sekarang sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih jamahanmu. Sekarang kau sudah bebas, pahanya udah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, Ibu apa yang Ibu rasakan? Luar biasa. Ada berkurang. Haleluya Tuhan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Bu Tiara. Tuhan berkati. Sudah berkurang berapa persen, Bu Lulu? Adalah sekitar 50%. Wow, luar biasa tuh. Saya doa lagi ya. Amin. Saya doa lagi ya Bu Lulu ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih untuk kuasamu. Sekarang saya melepaskan lagi berkat Tuhan atas Ibu Lulu. Roh Kudus, roh kesembuhan, jamah pundaknya, jamah kepalanya sekarang. Jamah pundak dan kepalanya, semua sakit penyakit saya cabut sampai ke akar-akarnya, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakit di pahanya juga saya cabut, saya usir keluar semua sakit penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir pahanya yang di belakang pahanya sekarang sudah nggak sakit sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pundaknya sudah nggak berat, sudah nggak sakit, sudah nggak kaku dalam nama Tuhan. Sekarang lehernya dan kepalanya juga sudah nggak sakit, sudah nggak kaku, sudah nggak berat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus mengalir atas Ibu Lulu. Sekarang jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih, bahkan engkau diberkati dengan sukacita daripada Tuhan, dengan kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, damai sejahtera Tuhan memenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu apa yang sekarang Ibu rasakan lebih enak lagi? Puji Tuhan, luar biasa. Lebih enak Tuhan lagi. Yesus. Ya, luar biasa. Atas jamahannya. Ya, luar biasa ya Roh Kudus. Bu Chelsea ya. Bu Tiara. Terima kasih. Nggak apa-apa, yang penting Roh Kudus yang menyembuhkan ya, puji Tuhan ya. Oke, Ibu Lulu, Tuhan Yesus mengasihi Ibu Lulu. Semangat terus ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Amin. Oke, saya disconnect. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Esther.